Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengetahuan kepramukaan atau PK. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kepramukaan di dunia. Berbicara mengenai kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang seringkali mengaitkan dengan nama sesosok laki-laki tangguh. Laki-laki tersebut ialah Lord Robert Baden-Powell of Gilbert. Siapa sih yang nggak tahu Baden-Powell? Beliau adalah seorang bapak pandu sedunia. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Nama sebenarnya ialah Robert Stephenson Smith. Sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia berawal dari negara Inggris. Pramuka atau Praja Muda karena merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden-Powell, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri, sehingga masyarakat di dunia menerima organisasi pramuka, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell untuk gerakan pramuka. Kiprah pramuka itu sendiri sangat baik di masyarakat karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan, anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia yang dimiliki. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ayah Baden-Powell, beliau seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang bernama Baden-Powell, yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell sejak kecil yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. 1. Ditinggal bapaknya sejak kecil dan mendapat pembinaan watak dari ibunya. 2. Latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya didapat dari kakak-kakaknya. 3. Baden-Powell sangat disenangi teman-temannya karena selalu gembira, lucu, cerdas, dan suka bermain musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar. 4. Berpengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang dan ditemukan di puncak gunung, serta berhasil melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. 5. Pengalaman terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. 6. Berpengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik-manik kayu milik anak Raja Dini Zulu. Pengalamannya ditulis dalam buku Ode to Scouting yang sebenarnya memberi petunjuk kepada tentara muda Inggris agar dapat melakukan tugas menyelidik dengan baik. Tuan William Smith, seorang pemimpin Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan cerita pengalaman beliau itu. Lalu dipanggillah 21 orang dari anggota Boys Brigade untuk diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1929 selama 8 hari. Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pada tahun 1910, Baden-Powell meminta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell menikah dengan Olive Etheclair Soames pada tahun 1929 dan dianugerahi 3 anak, yaitu Peter, dan Betty. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris,
Buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai Cube, anak serigala. Kemudian tahun 1918, didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success, mengembara menuju bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968 pelajaran. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.